Oke, pagi hari ini saya akan share tentang the heart of Pharaoh, hati Firaun. Kita baca sama-sama ayatnya di Keluaran 7 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat yang keempat. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku umatku Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang kelima, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara pasti sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Kisah bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Dan ketika itu begitu Musa disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa harus menghadap Firaun. Penguasa Mesir saat itu, Firaun, tentu saja tidak mengizinkan untuk Musa membawa bangsa Israel pergi dengan alasan beribadah kepada Allah. Berkali-kali Musa berusaha untuk membawa Israel pergi, tapi berkali-kali pula Tuhan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Siapa yang suruh Musa bawa bangsa Israel pergi? Tuhan ini saya lihat sutradara yang hebat. Kalau Anda mau belajar bikin film harus belajar sama Tuhan. Tuhan yang suruh Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun supaya bangsa Israel nggak boleh dibawa keluar dari Mesir. Dan setiap kali Musa datang kepada Firaun, setiap kali itu juga Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan mereka pergi. Dan setiap kali itu juga Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan mendatangkan tulah yang kita sebut dengan 10 tulah di Mesir. Pasti sudah nonton film Musa? 10 tulah ini menimpa bangsa Mesir. Sampai akhirnya Firaun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar. Tarik nafas sebentar, masa kelegaan muncul, mereka diizinkan keluar. Tapi sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar mereka. Udah dibiarin pergi, masih dikejar juga. Belum selesai sampai di situ. Bangsa Israel terjepit. Bangsa Israel tidak bisa kembali karena di belakang mereka pasukan Mesir mengejar mereka dari belakang bersama dengan Firaun. Di depan mereka ada Laut Merah yang membuat mereka gak bisa kemana-mana. Mereka terjepit. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dalam Keluaran 14 ayat 21. Dan kita tahu bahwa ini kisah kedahsyatan Tuhan yang nyata di depan mata semua orang dan luar biasa. Laut Merah terbuka. Laut itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa berjalan ke tengah-tengahnya. Penyertaan Tuhan dahsyat banget waktu itu. Dan dalam Keluaran 14 ayat 17 dikatakan, sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Anda tahu pada waktu mereka mengejar bangsa Israel ke tengah-tengah Laut Merah, Tuhan mengembalikan Laut Merah di belakang bangsa Israel. Dan semua pasukan Firaun tenggelam. Kisah ini bukan dongeng. Sampai hari ini ditemukan sisa-sisa dari pakaian serdadu Mesir di bawah Laut Merah. Setelah geologi, geografi mereka sudah menemukan bahwa benar-benar laut itu pernah terbelah. Jadi ini bukan kisah dongeng, tapi Tuhan sendiri menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Yang saya mau share tentang the heart of Pharaoh. Dalam hidup kita, di balik
orang-orang yang kita harapkan menolong kita, di balik orang-orang yang kita pikir harusnya mereka bertanggung jawab atas hidup kita. Orang-orang yang punya kemampuan untuk membebaskan kita dari masalah. Orang-orang yang ngutang sama kita dan kita lagi kesulitan uang dan kita harap mereka bayar utangnya supaya masalah kita selesai. Orang-orang yang kita pikir bisa nolong kita untuk keluar dari hidup kita yang lama. Mesir bicara soal hidup kita yang lama. Kita datang ke gereja yang kita pikir bisa membimbing kita. Tapi justru gereja itu mengecewakan kita. Saya mau bilang bahwa semua doa-doa kita yang belum dijawab, putus asa, dan semua masalah yang kita hadapi dengan berbagai orang, baik orang tua, suami yang keras kepala, istri yang gak pernah ngerti dan nuntut terus, orang tua yang gak tanggung jawab, hubungan kita sama pacar yang gak disetujui. Mungkin kita punya bos yang keras sekali, kita punya bawahan yang kerjanya gak pernah benar, fokusnya gaji aja. Kita punya rekan bisnis yang nipu kita ngadap begitu banyak masalah di sekeliling kita. Sadar gak bahwa mungkin Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka. Bangsa Israel ngalamin masalah, mereka pengen bebas dari Mesir, mereka ditindas, mereka pengen bebas dari Mesir. Tuhan sendiri suruh Musa bawa mereka pergi, tapi Tuhan juga yang datangin masalah dengan mengeraskan hati Firaun. Jangan cepat-cepat kecewa sama orang-orang yang di mata kita mereka salah. Belajarlah melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin Tuhan ngizinin mereka kayak gitu sama kita. Mungkin Tuhan ngizinin kita punya suami yang karakternya begitu buruk. Tuhan bisa mengubah orang tuh gampang banget. Tuhan kalau mau jawab doa kita, segampang Tuhan membalikkan telapak tangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau ngubah pasangan kita, gampang banget. Tuhan mau ngubah anak-anak kita. Anak-anak kita yang udah dikasih uang, dikasih mobil tapi sekolah gak benar, gak mau kerja. Kita doa buat mereka bertahun-tahun. Mereka pacaran gak disetujuin malah kabur. Kita doain mereka bertahun-tahun tapi kayaknya Tuhan gak jawab doa mereka. Dengar, di balik semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, pernahkah Anda berpikir jangan-jangan ada maksud Tuhan? Bahwa Tuhan mengizinkan kita alamin ini. Yang saya mau share adalah semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, tujuan Tuhan tuh satu. Tuhan ingin kita mengalami Dia. Tuhan ingin kita mengalami Tuhan. Saya mau bilang bahwa pengalaman berharga dalam hidup kita adalah ketika kita pertama kali ketemu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya gak tahu sih pengalaman apa yang paling berharga buat Anda. Mungkin ketemu suami pertama kali pengalaman paling berharga. Mungkin waktu Anda menikah pengalaman paling berharga. Tapi bagi saya pengalaman paling berharga dalam hidup ini adalah ketika kita bertemu dengan Sang Pencipta. Masa-masa sulit tuh saya temukan. Masalah yang kita hadapi menjadi waktu di mana kita benar-benar ketemu Tuhan dan Dia menyatakan pribadinya bagi kita. Saya merasakan di masa-masa sulit dalam hidup saya, justru Tuhan mengajar banyak hal. Pernah gak ngalamin di sebuah situasi terjepit seperti bangsa Israel, mau mundur gak bisa, ada pasukan Firaun, mau maju gak bisa, ada laut. Saya ngalamin dalam hidup saya gak punya jalan keluar. Ketika pertama kali mama saya kirim saya sekolah di Australia. Mama saya cuma biayai sekolah saya 1,5 tahun. Dari tahun 96 sampai tahun 98. Kemudian saya tidak bisa hubungi mama saya sama sekali. Saya nggak tahu nomor teleponnya, katanya teleponnya ganti. Saya nggak tahu mama saya tinggal di mana, katanya sudah pindah rumah. Jadi waktu saya dilempar ke Australia untuk sekolah, itu ternyata saya separuh dibuang. Saya nggak punya jalan pulang ke Jakarta. Dan setelah 1,5 tahun saya sekolah, mama nggak kirim uang lagi. Saya mau pulang ke Jakarta nggak bisa karena saya nggak tahu rumah saya di mana, orang tua saya di mana. Dan untuk bertahan hidup di Australia, saya harus punya uang untuk bayar uang sekolah. Kalau nggak saya nggak dapat student visa untuk bertahan. Saya nggak punya jalan, saya masih muda umur 18 waktu itu. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, saya terjepit.
Saya nggak tahu, Anda pernah nggak ngalamin posisi seperti saya? Nggak ada jalan. Depan, belakang, kanan, kiri nggak ada jalan. Mau turun nggak ada jalan. Bunuh diri bukan option. Amen. Dan satu-satunya arah yang kita bisa pandang hanya ke atas. Hanya berharap Tuhan. Masa-masa kejepit kayak gitu tuh masa-masa yang luar biasa, kita jadi ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan gitu. Saudara tahu nggak? Saya tuh nggak tahu gimana caranya Tuhan akhirnya ketemuin saya sama temen yang dia mau for good, apartemennya masih ada kontrak. Jadi dia bilang, udah kamu pakai aja apartemen saya, tapi karena ini saya tinggal, kamu yang harus nerusin sewanya. Nah gimana mau bayar sewanya, saya nggak punya uang. Akhirnya saya cari teman-teman yang mau ngekos di situ, isi di kamar, saya cuma tidur di ruang tamu. 3,5 tahun saya jalanin itu, saya tidur di ruang tamu cuma pakai kasur. Ditutupin tatami biar nggak ada yang lihat gitu. Saya tidur di ruang tamu bertahun-tahun. Nah kemudian perjuangan saya belum selesai. Saya harus cari kerja. Saya kerja mulai dari supermarket. Saya ingat supermarket pertama yang saya kerja di Sydney itu namanya Clancy di Oxford Street. Kemudian saya cari kerja di Burger King, kemudian di Nandos. Mulai dari cuci piring, masak, jadi kasir sampai delivery saya udah jalanin semua. Uangnya tetap gak cukup karena sebagai student kita hanya cuma boleh kerja 20 jam dalam seminggu. Saya harus bayar apartemen, makan, dan ngumpulin uang buat bayar kuliah. Akhirnya hari Minggu saya buka lapak di gereja. Setiap hari Sabtu, di mana pasangan-pasangan muda pacaran, nonton, makan, dinner ya, kafe. Saya tuh keluar masuk supermarket kerjaannya. Keluar masuk supermarket, Coles, Woolworth, Franklin, zaman itu masih ada. Ngapain? Cari soft drink kaleng yang sell. Karena saya beli yang sel, saya bisa bawa ke gereja, saya isi es batu, saya jual. Hari Minggu sebelum pelayanan, jam 4 pagi saya bangun, saya bikin martabak. Jangan tanya lagi resepnya, lupa gua. Kemudian saya jam 6 pagi sebelum nyampe gereja, nenteng-nenteng dagangan saya pergi ke pabrik roti, beli coklat croissant sama cheese steak. Saya beli $1, saya bawa ke gereja jual $2, gua ngaku deh sekarang ya. Kemudian ada tante-tante bikin nasi kuning, dia jual ke saya $4, di gereja saya jual $5. Jadi saya cuma nguntungin $1 dari minuman dan makanan. Dari situlah saya hidup. Bisa bayar apartemen, bisa makan, bisa transport ke sekolah, dan uang hasil kerja saya tabung buat bayar kuliah saya. Saya terjepit, gak ada jalan dan gak ada yang nolong saya. Mungkin Anda akan berpikir, kejem banget tuh mamahnya. Dengar. Tidak ada seorang pun ibu yang tega ninggalin anaknya. Percayalah, karena hari ini saya sudah jadi mama. Saya cinta banget sama anak saya gitu. Saya akan mati untuk mereka. Dan gak ada seorang ibu yang dengan rela ninggalin anak begitu aja. Saya tahu kalau mami saya bisa setega itu, Tuhan izinkan. Tuhan yang mengeraskan hatinya. Saya punya papa yang gak bertanggung jawab, yang hanya peduli sama diri sendiri sampai hari ini. Saya gak marah lagi sama dia karena saya ngerti ini. Mungkin Tuhan yang mengeraskan hati mereka sehingga mereka gak peduli sama anak-anaknya. Dengan satu tujuan, supaya saya ngalamin Tuhan. Ketika saya di tengah-tengah terjepit itu, saya cerita satu pengalaman. Saya buka lapak di gereja tadi saya bilang. Nah penghasilan itu gak banyak, untung cuma $50 saudara. Saya masukin ke amplop, saya taruh di tas saya. Itu uang saya makan 1 minggu. Kemudian tiba-tiba ketika ibadah terakhir, ibadah ketiga, pas kantong persembahan dijalanin. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh ngomong sama saya gini, Henny cemplungin tuh $50. Saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan gak salah. Ini uang makan saya seminggu. Kalau saya cemplungin tuh saya makan apa gitu. Tapi Tuhan bilang cemplungin. Saya masukin saudara. Saya percaya Tuhan. Kemudian setelah ibadah selesai, saya jualan buka lapak. Tau gak ngenesnya apa? Sampai tua gini gue masih harus buka lapak di gereja-gereja. Tapi bedanya dulu gue buka lapak di gereja buat gue makan. Sekarang buat ngasih makan 5.100 anak di Indonesia. Amin. Nah lanjut lagi. Saya lari jualan dong setelah ibadah selesai buka lapak. Tahu nggak saudara, lagi jualan sibuk-sibuk, teman-teman tuh baik loh. Mereka mau nolongin saya, mereka selalu beli makanan di saya, mereka nggak makan ke food court.
Dan ketika saya jualan, tiba-tiba ada yang datang ke saya tuh bawa amplop putih, tulisannya from Jesus. Teman saya bilang gini, Hen, tadi ada orang ngasih lu amplop, terus dia pergi. Terus saya baca, to Henny from Jesus. Saya buka, tau gak di dalamnya saudara, ada satu lembar $100. Jadi instead of punya uang $50 buat makan minggu itu, Tuhan kasih saya $100 buat makan minggu itu. Luar biasa banget Tuhan. Amin. Jadi saya ngalamin Tuhan gitu. Masalah dalam hidup kita itu ternyata tujuannya satu, supaya kita tuh ngalamin Tuhan. Bahwa dia tuh real dalam hidup kita. Saya dari umur 10 tuh ditinggalin orang tua ya. Orang tua saya bercerai dan porak-poranda lah. Saya punya Koko, diadopsi sama Apak, pergi ke Sydney tahun 93. Adik saya gak ada yang ngurus, saya juga gak ada yang ngurus. Nah, besar tanpa orang tua, tanpa kasih sayang. Saya timbul rasa penolakan diri yang sangat besar. Kadang-kadang masih ada dikit sampai sekarang ya. Penolakan dirinya tuh gini. Orang tua yang kita paling harapin untuk sayang sama kita aja. Gak sayang sama kita gitu loh. Ninggalin kita. Jadi rasa penolakan tuh besar banget gitu. Jadi kalau saya di sekolah tuh saya sendiri, saya menyendiri, selalu menyendiri, nggak banyak ngomong, selalu sendirian. Kalau cewek kan biasanya ke toilet aja ngajak-ngajak, ke toilet yuk gitu. Makan bakso yuk gitu. Saya tuh enggak. Saya tuh sendiri, ke toilet sendiri, ke kantin sendiri. Bukannya sombong, saya ngerasa nggak ada yang suka sama saya. Jadi karena rasa penolakan yang besar, kayak kita ngumpul-ngumpul gitu aja saya bisa ngerasa kayaknya dia gak suka deh sama saya. Jadi tiba-tiba ada rasa itu gitu. Kayaknya pada gak suka deh sama saya, gue hitam gini gitu kan. Kayak pada gak suka, jadi ada rasa seperti itu. Nah, ketika saya dibawa ke gereja sama teman-teman sekelas saya, salah satunya Jojo loh. Dia bawa saya ke youth, makanya cari pacar yang bener ya. Dia bawa saya ke youth, nah mereka tuh doa pengerja di lantai, mereka doa, mereka bahasa lidah, mereka doa lah lama banget nyanyi-nyanyi gitu. Nah saya kan belum kenal Tuhan. Saya duduk di kursi sendirian, gak ada yang nemenin, gak ada yang tumpangin tangan, gak ada yang doain, gak ada yang injilin. Tiba-tiba saya nangis terus, Tuhan kayak ngingetin semua dosa yang saya udah buat sejak remaja. Gak ada yang tahu loh kalau hidup saya tuh porak-poranda. Karena gak ada orang tua kan, saya besar itu liar banget gitu. Pacar banyak banget gitu. Wow, gak keren. Menderita, karena haus kasih sayang. Dan gak ada yang tahu kan, saya diem. Tapi ternyata Tuhan tahu. Saya nangis gitu. Terus besokannya itu kan hari Sabtu, hari Senin saya ke sekolah. Tiba-tiba aja ada ayat firman Tuhan yang Tuhan bisikin ke saya. Bayangin saya kan belum kenal Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Tahu-tahu firman Tuhan tuh bilang gini. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tahu gak guys, di kelas tuh gue nangis sejadi-jadinya. Berasa saya dicintai, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya gak bisa punya pertolongan dari mana-mana selain dari Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa masalah kalian. Mungkin kalian terjepit. Dengar, pakailah momen ini untuk ketemu Tuhan. Jangan lari sama siapa-siapa. Bilang sama Tuhan, aku ingin mengalami Engkau. Izinkan aku ketemu Tuhan. Pertolonganku ialah Tuhan. Mazmur 121 ayat 2 bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Berapa banyak saudara yang butuh Tuhan siang hari ini, angkat tangan. Katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Supaya kita mengalami Dia dalam hidup kita. Saya mau bilang bahwa itu adalah pengalaman paling berharga yang membuat semua harga yang kita harus bayar menjadi tidak berarti dibandingkan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau saya harus ulang hidup saya lagi, saya mau bilang gini, gue mau ulangin lagi. Papa mama tinggalin saya aja gak apa-apa. Just for one thing, saya mau ketemu Tuhan. Dalam hidup kita gak tahu masalah apa yang Anda hadapi, tapi one way or another, Tuhan mau kamu sama Tuhan. Banyak kita yang Kristen dari lahir.
Kita jadi Kristen karena orang tua Kristen. Kita ke sekolah minggu karena dipaksa. Ini untuk orang-orang tua, dengar saya. Jangan kontrol hidup anak-anakmu. Izinkan mereka mengalami Tuhan. Sekolah minggu jangan asal-asal cerita Daud dan Goliat aja. Satu hal yang Anda harus doakan adalah setiap anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ngubah hidup kita hanya perjumpaan dengan Dia. Amin. Makanya tiap hari cari Tuhan. Gak bisa cuma setahun sekali, seminggu sekali, gak bisa. Kita butuh Tuhan setiap hari. Yang kedua, kenapa ada Firaun dalam hidup kita yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan? Supaya kita menjadi dewasa, bertumbuh dalam iman, mengandalkan Dia, dan menjadikan Dia satu-satunya andalan dalam hidup kita. Belajar mempercayai Tuhan. Ibrani 11 ayat 29. Baca sama-sama. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dengar baik. Masalahmu akan mengajar engkau bahwa Tuhanlah satu-satunya andalan dalam hidup ini. Anda coba minta tolong sama manusia, dengar manusia mengecewakan. Perjalanan iman kita hanya akan menjadi bertumbuh ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan melihat Dia bekerja. Saudara, dulu saya awal-awal merintis yayasan, saya kenal dengan salah satu gembala gereja terbesar di Jakarta. Gereja yang paling happening di Jakarta saat ini. Saya kenal sama mereka karena tiap tahun tuh mereka ke Australia untuk ikut Hillsong. Tiap tahun kami yang jemput di bandara, antar ke hotelnya, antar ke Hillsong, ajak makan dan gitu-gitu. Selama di Australia. Nah jadi ketika pulang ke Indonesia kami kenal. Ketika itu saya ketemu dengan istrinya. Istrinya tanya saya, Hen apa kabar? Saya bilang baik Ci. Kamu ngapain sekarang? Saya cerita saya sedang merintis sebuah yayasan dan kami sedang mau bangun sekolah. Jadi sekolah pertama yang kami bangun untuk Indonesia itu di Halmahera, di Kau Barat, di Desa Somaitek, di Halmahera Utara. Nah waktu itu kami gak punya uang. Nah donatur juga belum banyak, kami benar-benar gak dikenal. Kemudian saya ketemu dia dan jujur ada sedikit pengharapan gereja ini bisa nolong kami. Karena gerejanya gede banget gitu loh. Saya bilang, Ci kami lagi bangun sekolah. Dengar saya punya satu prinsip gak pernah minta-minta. Tapi dia yang tanya lagi ada proyek apa. Jadi saya cerita. Kemudian dia bilang gini, Hen kirim proposal ya. Siap Ci, wah seneng. Timbul gak pengharapan secara manusia? Iya dong, gereja gede mau bantu gua bangun sekolah. Apalah artinya buat mereka. Waktu itu cuma butuh sekitar 250 juta. Kemudian saya kirim proposal. Berapa hari saya tunggu-tunggu gak ada kabar. Gak lama seminggu kemudian istrinya telepon saya. Hen katanya mau kirim proposal. Udah Ci. Loh kok gak ada ya? Dia cek ternyata nyampenya di meja suaminya. Intinya suaminya gak setuju. Kemudian suaminya bilang ke Jojo. Jo sorry ya, gue gak bisa bantu lu bangun sekolah. Gue lagi bantu temen gue bangun gereja di Amerika. Oke, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Hati Firaun yang dikeraskan Tuhan. Anda mungkin pernah berharap orang kaya nolong Anda? Orang tuamu modalin kamu usaha? Ada teman-teman yang bantu kamu, konglomerat support gereja? Jangan marah sama mereka ketika mereka menolak mengulurkan tangannya. Karena mungkin Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Ada mujizat yang akan dibuka, men. Kemudian ada lagi. Ada beberapa orang kaya yang Tuhan pertemukan dalam hidup kami selama di Indonesia. Ada yang support kami kemudian berhenti support, terus jadi jahat sama kami gitu, berusaha menghancurkan kami gitu, ada. Terus ada lagi pengusaha yang janji-janji doang sampai publikasi, panggil koran datang, majalah datang, sampai saya ikut interview bahwa restorannya ngasih makan tiap piring yang terjual dia akan support 10.000 buat Tangan Pengharapan. Sampai hari ini gak pernah. Jadi janji bohong doang. Terus ada lagi pengusaha konglomerat di Indonesia lah, dia punya beberapa stasiun TV. Dia bilang sama saya, Hen, ayo kamu bantu saya. Dia dengar reputasi saya, dia bilang, kamu bantu. Pegang yayasan saya ini mendanai 40 yayasan.
Saya bilang, wow keren, luar biasa Pak. Kamu bisa bantu saya? Coba saya bantu aja Pak ya, saya nggak bisa komit karena saya punya yayasan sendiri. Apa nama yayasan kamu? Nggak dikenal bos. Tangan Pengharapan Pak, yayasan saya kecil kok. Oh gitu ya. Oh gampang-gampang itu. Nanti Tangan Pengharapan masukin aja ke yayasan saya, nanti saya support. Oke. Terus saya tanya, maaf Pak, operasional setahun untuk semua yayasan Bapak ini berapa ya? 8 miliar dia bilang gitu. Oh 8 miliar udah setahun tuh ya, oke. Kalau kamu berapa? Hasil audit 2018 kemarin, jadi Tangan Pengharapan ini kami handle keuangan secara profesional. Kami diaudit oleh public accountant orang luar. Kemudian kami otorisasi keuangan itu lewat 3 orang yang jadi nggak mudah gitu. Hasil audit kemarin dilaporkan. Tangan Pengharapan dipercaya Tuhan dalam setahun itu dengan dana 13 miliar lebih dalam setahun. Berarti setiap bulan kami harus punya uang 1,1 miliar. Ngasih makan 5.100 anak di 70 titik. Gaji lebih dari 100 guru, total 150 seluruh Indonesia. Kemudian ngobatin orang sakit 1.000 tiap bulan itu minimal. Kemudian gaji dokternya, gaji orangnya yang pengobatannya. Kemudian harus support petani-petani di NTT sekitar 165 kampung setiap tahunnya. Kita kasih benih dan juga bibit, cangkul. Kemudian di Mentawai juga kami pemberdayaan masyarakat. Kemudian tahun ini kami membangun 6 sekolah. Kemudian masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan lewat Tangan Pengharapan. Dan ketika diaudit oleh bagian keuangan, public accountant mengatakan donasi rutin yang masuk ke Tangan Pengharapan itu hanya 300 juta. Jadi yang orang consistently support termasuk CLCC itu hanya 300 juta dalam sebulan. Berarti minus berapa? 800 juta. Jadi public accountant itu bilang Ibu Heni dan Pak Jojo harus kerja lebih keras tahun depan. Karena kalau mau memberi makan 6.000 anak ke depan uangnya harus lebih banyak. Ibu sama Pak Jojo harus cari uang lebih banyak. Saya diem. Jujur saya nggak pernah mau tahu uang itu yayasan Tangan Pengharapan tuh uangnya ada berapa, cukup apa enggak. Saya tuh nggak pernah mau tahu. Ini pesan saya ke bagian keuangan. Cukup nggak cukup, nggak usah cerita sama gua. Soalnya saya stres. Begitu meeting selesai, public accountant report ke kami, saya masuk kamar mandi nangis saudara. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, 1,1 miliar mau cari di mana? Saya harus jual apa lagi? Kaos udah, batik udah, ini aja udah kayak apa saya tuh ya gitu. Saya nangis di shower. Tuhan tolong gitu kan, udah gak tahu mesti gimana. Guys, Tuhan itu gak pernah terlelap. Saya sekarang baru sadar, kenapa gereja besar yang tadinya saya harapkan mensupport Tangan Pengharapan, gak mau support Yayasan Tangan Pengharapan. Konglomerat di Indonesia segini banyaknya yang dengerin saya khotbah di seluruh Indonesia udah pasti ada. Tapi kenapa dikerasin hatinya untuk gak nolong Tangan Pengharapan? Kemudian gereja-gereja besar yang selama ini Jojo layani mulai ban suamiku gak boleh khotbah lagi di gereja mereka. Katanya takut konglomeratnya pindah. Sampai ada yang terus terang bilang gini, kami undang Pak Jojo untuk datang khotbah. Bapak malah jualan kaos, untungnya apa buat gereja? Suami saya digituin. Saya kasihan banget sama Jojo. Padahal kami gak dapat apa-apa gitu kan. Kemudian saya lihat kenapa pengusaha yang saya kenal ingkar janji sama kami. Saya cuma baru ngerti hari ini. Supaya satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Kita belajar percaya sama Tuhan. Jangan kecewa sama manusia. Manusia pasti mengecewakan. Tapi mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Bahwa dia gak akan pernah tinggal diam. Amin. Hari ini saya baru sadar. Setelah semua ini terjadi. Kenapa saya harus dikecewakan begitu banyak orang. Supaya satu. Gak ada yang bisa menepuk dada dan bilang. Tangan Pengharapan ada karena saya. Gak ada gereja yang bisa bilang. Tangan Pengharapan ada karena saya. Gak ada pengusaha manapun yang bisa klaim Tangan Pengharapan bisa karena saya. Tapi satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Saudara, apapun yang Anda kerjakan dalam hidup ini, jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan orang tuamu. Andalkan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya.
Ayat ini oleh beberapa orang malas dan orang-orang yang tidak mau berusaha lebih dipakai untuk membenarkan diri. Padahal ayat ini sederhana mengajar kita begini. Anda mau bangun pagi-pagi, Anda diajarin kerja keras, Anda diajarin bermimpi oleh para pengusaha sukses. Dengar 7 langkah menjadi kaya, lupakan. Yang menjadikan kaya itu Tuhan. Dan apakah diberkati Tuhan itu harus kaya raya, punya uang banyak, punya aset di mana-mana? Enggak. Buktinya saya kan enggak kaya raya. Tapi ada yang berani saya tidak diberkati Tuhan? Dengar, mintalah kepada Tuhan bukan harta, tapi kasih karunia untuk menikmati semua berkat Tuhan. Orang kaya duitnya banyak, tapi gak boleh makan apa-apa. Orang kaya duitnya banyak, rumahnya besar, tapi isinya gak ada. Anak istri semua jarang di rumah, karena rumahnya di luar negeri di mana-mana. Yang berenang-berenang pembantunya. Dengar, jangan minta kaya karena kaya tidak bisa bikin bahagia. Kaya tidak bikin kita selamat. Tapi andalkan Tuhan sumber segala-galanya. Mendingan kaya saya cukup-cukup aja tapi selalu ada berkatnya. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan dan andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yang terakhir. Kenapa Tuhan mengeraskan Firaun-Firaun dalam hidup kita? Supaya kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel itu menjadi kesaksian turun-temurun bahkan sampai hari ini. Dengar saya, pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman bagi anak cucumu. Pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman di depan anak cucumu. Sekarang anak saya tanya, Mama, how do you do this? Saya bilang sama anak saya, you see, I'm not rich, right? Saya nggak kaya. Ya, we're okay, you know, kita okay. Tapi God used me and your dad to feed 5,000 children in Indonesia. Dan anak-anak saya bilang, wow. Terus saya bilang gini, isn't God awesome? Dia bilang, yes, God is awesome. Dia bilang gitu. Amen. Dengar, Kisah Rasul 7 ayat 36 bilang gini, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ini kisah para rasul, berarti dari keluaran sampai perjanjian baru, ini masih terus diceritakan. Pengalaman iman yang luar biasa, bagaimana bisa laut terbelah. Never happen. Apa masalahmu yang saat ini kayaknya mustahil banget? Dengar, nothing impossible with God. Semua Tuhan izinin terjadi supaya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk display kuasanya. Banyak media, TV-TV interview kami. Mereka selalu nanyanya sama. Duitnya dari mana Bu Heni? Karena menurut manusia, duitnya ada baru bisa kerja. Kalau kaya baru bisa nolong orang. Tapi dengar, setiap kali ditanya saya selalu bilang gini, dari Tuhan. Waktu pertama kali saya memutuskan pulang ke Indonesia, saya dan suami menjadi ejekan, oloan, pembicaraan di antara keluarga kami. Semua menganggap kami bodoh, maaf ada yang bilang kami gila. Udah PR Australia, punya bisnis, punya rumah, punya mobil 2, mau ngapain pulang ke Indonesia, mau cari apa? Orang biasanya pulang ke Indonesia karena ada tawaran karir yang bagus, gaji besar, atau punya bisnis dari orang tua. Tapi kami pulang tanpa kepastian apa-apa dan ketika ditanya sama orang tua dan mertua, mau kerja apa di Indonesia? Kami jawab belum tahu. Mau bikin apa di Indonesia? Kami bilang belum tahu. Kami hanya ikut maunya Tuhan. Saudara dengar, ada di antara keluarga saya bukan orang-orang percaya. Mereka nggak kenal Tuhan. Tapi ketika 13 tahun sudah berjalan, Januari 2019 ini genap 13 tahun kami di Indonesia. Betapa Tuhan luar biasa. Sekarang mereka semua melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa semua ini ada karena Tuhan. Tidak ada yang bisa menempuk dada dan berkata karena saya. Tapi semua karena Tuhan. Pengalaman kita dalam setiap kesulitan,
Dengar, karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan itu senang memakai orang-orang yang dianggap gak berarti. Orang-orang yang bodoh bagi dunia. Orang-orang yang dianggap lemah, hina. Tuhan tuh senang pakai orang-orang kayak gitu. Dalam 1 Korintus 7, 1 ayat 27-29. Lihat, tujuannya supaya apa? Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan pakai orang-orang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang gak berarti untuk meniadakan yang berarti. Supaya hanya satu yang pasti, bahwa gak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dialah yang paling besar dalam hidup kita. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Kalau Anda ada di tengah-tengah masalah saat ini, dengar firman Tuhan. Bereaksilah benar di tengah-tengah masalah. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, karena perkataanmu adalah doamu. Baca sama-sama di Bilangan 14 ayat 2, 27 dan 29. Sama-sama. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang telah disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, bangsa Israel sebagian besar gak masuk tanah perjanjian. Setelah bersusah payah 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Hari ini, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi harapanmu? Apa yang jadi doamu? Dengar, jangan bersungut-sungut. Anda mengharapkan pasanganmu berubah? Anda berharap pasanganmu berubah dari sifatnya yang keras? Tingkah laku yang tidak baik, perselingkuhannya? Dengar, yang kau perlu lakukan adalah berhenti bicara. Stop talking, stop complaining. Start praying and acting right. Jadilah saksi. Dengar baik, suami kita yang belum kenal Tuhan pun bisa diselamatkan. Bukan karena perkataan kata firman Tuhan, tapi karena kesalehan kita. Karena hidup kita yang jadi inspirasi buat mereka. Di tengah-tengah masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, apapun yang kita alami hari ini. Jangan komplain, jangan salahin orang. Saya gak buang waktu saya untuk jelek-jelekin gereja yang gak nolong saya. Saya gak pernah nyebut-nyebut nama gereja ini. Wah, gereja itu gak mau nolongin saya gak cerita. Saya tetap jaga hubungan baik kami sampai hari ini. Pengusaha-pengusaha yang pernah gak nepatin janji ke saya gak cerita tuh kemana-mana, saya diam. Bereaksilah benar ketika Anda menghadapi masalah. Supaya jangan sampai sungut-sungutmu membuat engkau gak masuk ke dalam tanah perjanjianmu. Saya tutup dengan ini. Milikilah iman dan andalkan Tuhan. God can use anything, including your problem. And God can use anyone, including your enemies, to bring you to His perfect plan. Tuhan bisa pakai apa saja, termasuk masalahmu. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk musuh-musuhmu, untuk membawa engkau masuk dalam janjinya yang sempurna. Mari bertindak benar. Saya berdoa di tengah-tengah masalah, Anda mengalami Tuhan. Anda mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengubah hidupmu selama-lamanya. Imanmu bertumbuh dan Tuhan memakai hidupmu untuk display kuasanya bagi dunia. Amen.